Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita berkumpul bersama untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 281, Segala Benua dan Langit Penuh. Yesus Tuhan Kudus, dipuji kekal namamu penebus. Bapak Ibu, mari kita akan mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 14 ayat 13 dan ayat 14. Demikianlah firman Tuhan.
Lalu Musa berkata kepada umat itu, "Janganlah kamu takut. Berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan Dia lakukan bagimu pada hari ini. Sebab orang-orang Mesir yang kamu lihat hari ini, kamu tidak akan melihat mereka lagi untuk selamanya. Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan diam saja." Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini kita dapat melihat bagaimana Musa memberikan penguatan bagi umat Tuhan ketika mereka berada di dalam ketakutan karena mereka dikejar oleh orang Mesir yang telah memperbudak mereka selama ini. Tetapi di hadapan mereka terbentang lautan. Kemanapun mereka pergi, di dalam hati dan pikiran mereka pada waktu itu, yang ada hanyalah kematian. Apakah mati di laut ataukah mati di tangan orang Mesir yang mengejar mereka. Tetapi penguatan yang diberikan oleh Musa pada waktu itu adalah janji Tuhan. Janji Tuhan bahwa orang Mesir yang mereka lihat hari ini tidak akan mereka lihat lagi untuk selamanya. Musuh-musuh mereka akan dikalahkan oleh Tuhan sendiri. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan akan berperang bagimu dan kamu akan diam saja. Saudara, kalau kita menjaga persekutuan kita, hubungan kita dengan erat dengan Tuhan, firman Tuhan mengatakan Tuhan akan berperang bagi kita dan kita akan diam saja. Kita akan mendapatkan Tuhan sebagai sekutu kita dan panglima perang bagi kita. Dia mengambil alih peperangan ke dalam tangannya dan dia memberikan kemenangan. Tuhan tidak pernah terkalahkan. Dia adalah sang pemenang. Dia adalah El Gibor bagi kita. Dia adalah Tuhan pahlawan bagi kita. Mari kita memuji Tuhan yang adalah pahlawan bagi kita, di pihak kita, dengan bermazmur dari Mazmur pasal 1 yang akan dibacakan oleh Korason. Mazmur 1. Diberkatilah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik, tidak mengikuti jalan orang berdosa, dan tidak berkumpul dalam lingkungan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya hanya pada Taurat Yahweh, dan merenungkannya siang dan malam. Ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu, dan semua yang ia kerjakan akan sukses. Tidak demikian dengan orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Oleh sebab itu, orang fasik tidak dapat bertahan dalam penghakiman. Demikian juga orang-orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Yahweh mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan menaikkan pujian, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Yesusku, penyelamat
Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, puji nama Tuhan. Memang sungguh nama Yesus itu luar biasa dalam kehidupan kita. Dia adalah penebus kita, juru selamat kita. Janji-janjinya, pemeliharaannya, kasihnya begitu sempurna dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, pada pagi hari ini mari kita akan membaca firman Tuhan. Ada 2 bagian firman Tuhan yang akan kita baca. Yang pertama dari Yosua pasal yang kelima, ayat 13 sampai 15. Yosua pasal 5, ayat 13 sampai 15. Nanti kita akan sambung dengan pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Mari kita membaca terlebih dahulu firman Tuhan dari Yosua 5 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Terjadilah ketika Yosua berada di dekat Yeriko pada saat ia melayangkan pandangannya, ia melihat seorang pria berdiri di seberangnya dengan pedang terhunus di tangannya. Lalu Yosua pergi kepadanya dan bertanya, "Apakah engkau berpihak pada kami atau pada lawan-lawan kami?" Dan ia menjawab, "Bukan kawan juga bukan lawan, tetapi aku sekarang datang sebagai panglima bala tentara Yahwe." Lalu Yosua bersujud dengan mukanya ke tanah dan ia menyembah serta berkata kepadanya, "Apa yang akan Tuanku katakan kepada hambanya ini?" Maka panglima bala tentara Yahwe itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu karena tempat yang di atasnya engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua pun berbuat demikian. Pasal 6, Yosua pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Yeriko telah menutup pintu gerbang kotanya oleh karena kehadiran Bani Israel. Tidak seorang pun yang keluar dan tidak seorang pun yang masuk. Lalu Yahwe berfirman kepada Yosua, "Lihatlah, aku telah menyerahkan ke dalam tanganmu Yeriko beserta rajanya dan para prajuritnya yang gagah perkasa. Engkau harus mengelilingi kota itu, seluruh bala tentara mengelilingi kota itu 1 kali. Demikianlah kamu harus melakukannya 6 hari. 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala dari tanduk domba di depan tabut, dan pada hari ke-7 kamu harus mengelilingi kota itu 7 kali, dan para imam harus meniup sangkakala. Maka akan terjadi ketika tanduk domba jantan itu berbunyi panjang, maka pada saat kamu mendengar bunyi sangkakala itu,
haruslah seluruh umat menyorakkan pekik yang gegap gempita, maka akan runtuh tembok kota itu, dan haruslah setiap orang dari umat itu memanjat ke depannya. Kita lanjutkan Bapak Ibu dengan satu bagian dari Perjanjian Baru dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-24. Injil Lukas, pasal 24, kita akan membaca ayat 36 sampai dengan 48. Ayat 36 sampai 48. Demikian firman Tuhan. Sementara mereka membicarakan hal-hal itu, Yesus sendiri berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Shalom bagimu." Tetapi mereka gemetar dan ketakutan karena mereka mengira melihat suatu roh. Lalu dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, inilah aku. Peganglah aku dan lihatlah, karena roh tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang kamu lihat ada padaku." Setelah mengatakan hal itu, dia memperlihatkan kedua tangan dan kakinya kepada mereka. Sementara mereka masih belum percaya karena sukacita dan takjub, dia berkata kepada mereka, "Apakah di sini kamu mempunyai sesuatu yang dapat dimakan?" Mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar dan madu lebah. Dia mengambilnya lalu memakannya di depan mata mereka. Lalu dia berkata kepada mereka, "Inilah firman yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih ada bersamamu, bahwa semua yang telah tertulis mengenai aku di dalam Taurat Musa dan kitab para nabi serta Mazmur haruslah digenapi." Lalu dia membuka pikiran mereka untuk memahami kitab suci. Dan dia berkata kepada mereka, "Demikianlah telah tertulis, dan demikianlah Mesias juga harus menderita dan bangkit pada hari ketiga dari kematian. Dalam namanya pertobatan dan penghapusan dosa diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem." 48. "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." 49 saya teruskan. "Dan lihatlah aku mengirimkan janji Bapakku kepadamu, namun tinggallah di kota Yerusalem sampai kamu diperlengkapi kuasa dari tempat tinggi." Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan menjadi pelaku firman. Mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu dekat dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang menjadi penuntun dan pelita dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan saat kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri boleh berbicara kepada setiap kami masing-masing di dalam situasi kehidupan kami masing-masing. Inilah kami Tuhan, kami menyerahkan seluruh hati dan pikiran kami, keberadaan diri kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita melanjutkan dari Yosua pasalnya yang kelima, sesuai dengan urutan pembacaan dan perenungan kita di dalam kitab Yosua. Berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi, perenungan kita, saya beri judul adalah "Izinkan Tuhan mengambil alih." Izinkan Tuhan mengambil alih. Bapak Ibu, kita sampai pada Yosua pasal yang kelima, ayat 13, 15, dan pasal 6. Sebenarnya pasal 6 itu keseluruhan ya dari pasal 6 itu. Tetapi kita hanya membaca bagian yang berkaitan atau didahului
oleh Yosua 5:13-15, di mana Yosua berjumpa dengan panglima bala tentaranya Tuhan di situ, dan dilanjutkan dengan penyerangan dan kejatuhan dari Yeriko di dalam Yosua pasal yang ke-6. Dari perikop yang kita baca ini, Bapak Ibu, ada 3 hal yang mau saya ajak kita semua boleh memperhatikan dan belajar. Sekali lagi, saya selalu mau mengajak Bapak Ibu setelah ibadah minggu, dalam 1 minggu ke depan, Bapak Ibu boleh kembali mempelajari bagian firman Tuhan ini dan berdoa kepada Tuhan supaya Roh Kudus kembali berbicara dan memberikan remanya, memberikan penjelasan-penjelasan, berbicara kepada kita secara pribadi dari bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu, yang pertama, mari kita melihat dari Yosua 5 ayat 13 sampai dengan 15. Ada satu poin penting di situ yang bisa kita pelajari, yaitu Tuhan memperhatikan ketaatan kita kepadanya. Sejauh ini, dari pasal 1 sampai dengan pasal 5 yang kita baca ini, yang bisa kita lihat dari Yosua adalah ketaatan dia kepada Tuhan. Sampai di Yosua pasal yang ke-6, ketaatan Yosua kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepadanya mulai dari Yosua pasal 1 itu dia kerjakan. Tanpa bertele-tele, tanpa bertanya-tanya, tanpa berargumen kepada Tuhan, Yosua taat kepada Tuhan. Di sini ada satu kutipan yang saya cantumkan dari F.B. Meyer. Dia mengatakan, "When the heart is perfect with God, we may count on His presence and His help. It is to the separated and obedient servant that the vision of Christ as ally and captain is given." Saya berikan terjemahan bebasnya. Ketika hati kita sempurna atau selaras dengan Tuhan, maka kita dapat bergantung pada hadirat dan pertolongannya. Hanya bagi hamba yang taat dan yang telah dipisahkan bagi Tuhan, penampakan Kristus sebagai sekutu dan kapten atau pemimpin diberikan. Saudara, mulai dari pasal 1 kita bisa melihat bagaimana Yosua menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Hati yang sempurna kepada Tuhan. Hati yang selaras dengan Tuhan. Maka sedikit lagi ketika dia akan menyerang Yeriko, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Yang pertama kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan memperhatikan ketaatan Yosua. Tuhan memperhatikan ketaatan. Dan ketika kita menunjukkan ketaatan kepada Tuhan, maka kita dapat bergantung kepada hadirat dan pertolongannya. Kita dapat melihat dia sebagai sekutu kita, sebagai kapten kita, sebagai pemimpin kita, sebagai yang berjalan bersama kita, sebagai supporter kita yang mendampingi kita. Ini satu prinsip yang penting yang harus kita ingat sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa berkat hadirat Tuhan, ya utamanya di sini hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu tidak didatangkan atau tidak bergantung kepada pujian kita. Tidak bergantung kepada ibadah kita, kegiatan ritual keagamaan.
Semakin bagus musik, semakin mellow pemimpin pujian, ya, semakin emosional. Jangan kita terkecoh, ya. Belum tentu hadirat Tuhan ada di situ. Belum tentu Tuhan hadir di situ. Bukankah kita pernah membaca bagian firman Tuhan yang Tuhan katakan apa? Aku membenci ibadahmu. Aku muak melihat perayaan-perayaanmu. Tetapi banyak gereja tertipu, banyak anak-anak Tuhan tertipu, menghadirkan, dalam tanda petik, menghadirkan hadirat Tuhan dengan pujian yang dikatakan sebagai worship, dengan bahasa roh, ya, dengan ritual keagamaan. Dalam bagian firman Tuhan ini kita belajar dan kita melihat bahwa kita bisa ada di dalam hadirat Tuhan ketika hati kita sempurna. Ketika hati kita sempurna di hadapan Tuhan, when the heart is perfect with God. Ketika kita menunjukkan ketaatan yang sempurna kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi dirinya untuk menampakkan diri kepada kita. Untuk kita bisa melihat, untuk kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Dan Dia datang sebagai sekutu kita, sebagai kapten kita, sebagai yang berpihak kepada kita. Di dalam nats pembimbing kita dikatakan di situ, Yahweh akan berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat perihal ketaatan Yosua. Ada beberapa hal di sini, beberapa poin di sini yang saya pikirkan berkaitan dengan ketaatan Yosua. Ketaatan Yosua dibentuk melalui keteladanan Musa yang dilihat Yosua selama menjadi abdi Musa. Jangan kita lupa, Yosua adalah atau pernah menjadi abdi Musa, pelayannya Musa. Sebagai pelayannya Musa, sebagai abdi Musa, dia selalu bersama-sama dengan Musa. Dia mendapatkan penugasan-penugasan dari Musa. Dia melihat bagaimana keteladanan Musa di dalam menaati Tuhan. Dia melihat bagaimana kehidupan this man of God, manusianya Tuhan ini yang bernama Musa. Saya yakin salah satu poin di situ yang membentuk ketaatan dia. Oh, seperti Musa taat kepada Tuhan, saya juga mau taat kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, yang dapat atau yang memberi kontribusi dalam pembentukan ketaatan Yosua kepada Tuhan adalah keputusan atau integritas karakter Yosua untuk menaati Yahweh. Karena ketika dia melihat Musa, kita dari Alkitab kita tahu Musa, ya, kita belajar tentang Musa. Musa bukan orang yang sempurna. Kalau mau dikatakan sebagai teladan, Musa juga bukan teladan yang sempurna. Teladan ketaatan yang sempurna kepada Tuhan, tidak. Karena kita melihat bahwa Musa juga pernah tidak menaati Musa, ya, tidak menaati Tuhan. Ya. Ketika Tuhan menyuruh Musa untuk berbicara kepada batu, Musa malah memukul batu itu. Sehingga Tuhan marah. Musa ini bukan orang yang lemah lembut, ya, sikapnya. Karena apa? Dia adalah orang yang pemarah. Bahkan kalau saudara ingat,
Sebelum dia memimpin Israel keluar dari tanah Mesir, Musa ini dia pernah bunuh orang. Ya. Dia pernah bunuh orang. Memang Tuhan mengatakan perihal Musa adalah orang yang lembut hatinya. Kenapa lembut hatinya? Karena Tuhan melihat Musa ini sangat mencintai Tuhan. Itulah kelembutan hatinya. Tetapi tidak bisa disangkali bahwa Musa ini pemarah. Dia marah ketika melihat orang yang berlaku tidak adil kepada sesamanya. Bahkan sampai dia bunuh orang itu. Dia juga sudah capek hati sama orang Israel ini yang selalu bersungut-sungut, sehingga dia marahnya sampai dia melanggar perintah Tuhan, maka dia pukul batu itu. Padahal Tuhan kasih perintah yang lain. Tetapi Yosua, dia melihat dan dia mengetahui ya apa yang menjadi kelemahan daripada Musa ini. Disinilah dia menunjukkan integritas karakter dia. Sekalipun Musa, teladan saya itu bukanlah teladan yang sempurna dalam menaati Tuhan, tetapi saya mau menaati Tuhan. Dia memutuskan untuk dia menaati Tuhan. Musa dengan segala kelemahannya sangat dia hormati dan juga menjadi satu sosok teladan bagi dia. Tetapi dia juga tahu kelemahan-kelemahan Musa, dia tidak fokus di situ. Dia memberikan keputusan untuk menaati Tuhan, tidak melihat manusia. Nah, seringkali kan kita itu manusia seperti jatuhnya di situ ya. Kita mengharapkan teladan yang sempurna. Ketika kita melihat atau diperhadapkan kepada kelemahan daripada sosok teladan itu, kita kecewa. Kita kecewa kepada pemimpin kita karena kita melihat dia tidak sempurna. Kita kecewa kepada keluarga kita. Kita kecewa kepada orang tua kita. Kita kecewa kepada pendeta kita karena kita lihat dia tidak sempurna. Bahkan mungkin dia jatuh ke dalam dosa. Kita kecewa terhadap orang yang kita anggap rohani, yang mestinya menjadi panutan bagi kita. Lalu kita stop. Dia aja begitu. Buat apa saya? Dia saja yang sebagai pemimpin mengecewakan. Buat apa saya menjaga hidup yang benar? Dia kan pemimpin, saya cuman rakyat kecil. Saya bukan siapa-siapa. Yang di atas saja begitu. Ya sudah. Tetapi tidak demikian dengan Yosua. Sekalipun dia melihat kelemahan pemimpinnya, dia tetap memutuskan untuk taat kepada Tuhan. Itu adalah integritas karakter. Saya mau berbicara kepada orang-orang muda. Ketika engkau melihat orang tua, orang-orang yang lebih tua daripada engkau, generasi yang jauh di atasmu, yang tidak sempurna, tunjukkanlah integritas karaktermu. Jangan jatuh ke dalam perasaan, jangan jadi baperan. Ya. Orang tua aja kayak begitu. Nggak bisa jadi teladan buat orang muda. Hai orang muda, lihatlah ke atas. Lihatlah lebih daripada manusia. Dan tunjukkan integritas karaktermu. Jangan semua kelemahan orang, jangan berpaut kepada manusia. Jangan semua kelemahan orang, ketoksikan manusia, itu membuat engkau menjauh dari hidup yang benar.
menjauh dari hidup yang lurus, menjauh dari menaati Tuhan. Teladanilah Yosua di dalam menunjukkan integritas karakternya. Memang dia seperti itu. Memang orang tua saya seperti itu. Memang pemimpin saya seperti itu. Firman Tuhan itu tetap dan jelas. Hormatilah orang tuamu. Hormatilah pemimpinmu. Tetapi kamu, firman Tuhan juga jelas. Ya. Taatilah. Ya. Taatilah Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan di depan tahta pengadilan Tuhan, tidak bisa kita katakan, ya saya tidak rajin ke gereja. Kenapa? Orang tua saya juga tidak pernah ke gereja. Ngapain saya ke gereja? Tuhan tidak tanya begitu. Ya. Kita tidak bisa omong begitu sama Tuhan. Karena perintah Tuhan itu jelas tidak berubah. Buat apa saya menghormati orang tua saya? Orang tua saya tidak taat kepada Tuhan. Tapi perintah Tuhan itu tidak berubah. Hormatilah orang tuamu. Hormatilah pemimpinmu. Doakanlah raja. Doakanlah pemimpin bangsamu. Firman Tuhan itu tidak berubah. Jadi kita tidak punya alasan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, perihal ketaatan Yosua. Itu dibentuk juga dengan apa? Bagaimana Yosua melihat dan mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar selama di padang gurun. Bisa kita perkirakan Yosua ini lahir di padang gurun ya. Bapak Yosua bin Nun, bapaknya itu Nun. Namanya Nun. Bapak Nun ini adalah generasi yang keluar dari tanah Mesir. Ingat, generasi yang keluar dari tanah Mesir mati di padang gurun. Yang masuk ke tanah Kanaan itu yang lahir di padang gurun. Generasi yang keluar dari padang gurun tidak ada yang masuk ke sana, ke Kanaan. Jadi kita bisa perkirakan Yosua ini dia lahir di padang gurun. Di padang gurun selama 40 tahun Israel mengembara. Berarti apa? Yosua itu melihat, ya. Dia lihat itu tiang api pada malam hari. Dia lihat itu tiang awan pada siang hari. Dia ikut makan mana dari surga. Ketika Israel bersungut-sungut minta daging, Tuhan kirim burung puyuh, dia juga ikut makan. Dia melihat dan mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar selama di padang gurun. Bersama dengan orang-orang Israel pada umumnya pada waktu itu. Tetapi berbeda dia dengan orang-orang Israel pada umumnya. Orang-orang Israel mengalami, melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Tetapi mereka tetap bersungut-sungut, ngamuk sama Tuhan, ngamuk sama Musa, berkeluh kesah, menggerutu. Tetapi Yosua tidak. Dia lihat bagaimana Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan besar. Saya yakin Yosua dia taruh di dalam hatinya. Dia taruh, dia cerna di dalam otaknya. Wah, Tuhan kita ini luar biasa. Tuhan kita ini luar biasa. Saya mau taat sama Tuhan. Saya tidak mau menggerutu sama Tuhan. Kita bisa melihat itu dari mana? Ketika dia dan Kaleb dan 10 pengintai diutus untuk mengintai tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Itu pengintai-pengintai yang lain pulang kasih laporan. Waduh, itu raksasa-raksasa. Kita semua ini kecil seperti belalang. Kalau kita ke sana, pasti mati kita semua. Sehingga hati bangsa menjadi ciut. Tetapi Yosua dan Kaleb, mereka mengatakan, tidak.
Itu berlimpah susu dan madu. Tuhan, kalau Tuhan sudah bilang itu Tuhan akan kasih sama kita itu tanah. Tuhan akan kasih. Jangan takut, jangan ciut. Dari mana Yosua dan Kaleb bisa mengatakan seperti itu? Kenapa? Karena dia sudah mencerna. Dia mencerna itu perbuatan-perbuatan Tuhan. Wah, Tuhan Yahweh ini bukan main-main. Tuhan Yahweh bukan main-main. Jadi saya mau taat sama dia. Saya mau percaya sama Tuhan. Walaupun di seluruh di sekitar ini kelihatan negatif. Walaupun di sekitar ini kelihatannya mengecewakan. Tapi Tuhan tidak akan pernah gagal. Tuhan tidak akan main-main. Tuhan akan melaksanakan dan menggenapi janjinya. Saya mau pilih Tuhan yang seperti itu untuk saya taati. Saudara ya, kalau kita sebagai anak Tuhan ya, kita itu bisa seperti Yosua ya. Kita sudah melihat, mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Ya. Kita sudah mengenal Dia melalui Alkitab, firman Tuhan bagi kita. Minggu-minggu ini masih dalam minggu kebangkitan. Kita masih merayakan kebangkitan Tuhan. Ya. Itu adalah perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kalau kita seperti Yosua, oh kita sungguh berbahagia. Kita lihat Tuhan, kita cerna, kita sadar dalam hati dan roh kita. Aduh Tuhan luar biasa, saya mau menaati Engkau. Saya mau menjadi penyembah-Mu. Tapi sedih sekali saudara ya, kalau kita sebagai anak Tuhan, kita sudah mengalami Tuhan. Lihat Tuhan, bertahun-tahun sudah jadi orang Kristen. Alkitab di rumah banyak. Baca Alkitab setiap hari. Ya. Tetapi gagal untuk melihat Tuhan. Karena apa? Lebih banyak bersungut-sungutnya. Lebih banyak menggerutunya kepada Tuhan. Tidak punya sukacita, tidak tahu bersyukur seperti orang Israel pada umumnya. Aduh, sedih saudara. Jadi orang Kristen yang seperti itu. Ya. Dan lihat apa yang terjadi. Mereka semua tersesat di padang gurun selama 40 tahun dan tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Jadi saudara, kita yang sudah kenal Tuhan, ya, taati Dia. Jangan jadi orang Kristen yang gampang bersungut-sungut menggerutu ya. Menggerutu, bersungut-sungut, upahnya apa? Tersesat 40 tahun di padang gurun. Aduh, kasihan. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari Yosua pasal 6 yang sudah kita baca tadi, kita baca ayat 1 sampai dan 5. Adalah serahkan kepemimpinan tertinggi ke dalam tangan Tuhan. Siapakah yang telah menampakkan diri kepada Yosua? Dalam pasal 5 ayat 14 dikatakan di situ adalah panglima bala tentara Yahweh. Dan Yosua memberikan penyembahan kepadanya. Siapakah panglima bala tentara Yahweh ini? Apakah dia malaikat? Saudara harus ingat, malaikat tidak menerima penyembahan manusia. Kalau saudara mempelajari Alkitab, yang disembah itu hanya Tuhan. Jadi ketika yang menampakkan diri ini kepada Yosua, memperkenalkan dirinya sebagai panglima bala tentara Yahweh, dan dia menerima penyembahan daripada Yosua, dia bukan sekedar malaikat. Para penafsir dengan yakin mengungkapkan bahwa ini adalah Kristus sendiri. Ini adalah Tuhan sendiri.
yang datang kepada Yosua. Kenapa demikian? Di dalam ayat 15, Yosua diperintahkan menanggalkan kasutnya karena berada di tanah yang kudus. Ini perintah yang sama diberikan oleh Yahweh di dalam Keluaran 3 ayat 5-6 ketika Yahweh memperlihatkan diri kepada Musa dan memerintahkan Musa untuk menanggalkan kasut. Tanggalkanlah kasutmu karena tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan kekudusan. Tuhan Yahweh adalah Tuhan kekudusan. Hadiratnya adalah hadirat kekudusan. Siapakah yang bisa masuk, siapa yang berada di dalam hadiratnya, hanyalah yang diliputi dengan kekudusan. Jadi saudara, di sini sangat menguatkan bahwa yang menampakkan diri kepada Yosua adalah Tuhan sendiri. Dan para penafsir dengan yakin memberikan keterangan bahwa Kristuslah atau Tuhan Sang Putra, dialah yang menampakkan diri kepada Yosua pada waktu itu sebagai panglima bala tentara Yahweh. Jadi Yahweh itu Tuhan Bapa, Tuhan Sang Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Dan kita lihat ya, kalau kita bandingkan dengan Keluaran pasal 3 ya. Dan malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api dari tengah-tengah semak duri. Lihat di situ dikatakan malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api dari tengah-tengah semak duri. Ini peristiwa yang dialami oleh Musa. Dan dia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala-nyala dalam api, tetapi semak belukar itu tidak terbakar hangus. Keluaran 3 ayat 2, ayat 5. Lalu dia berfirman, dia ini siapa? Ya, Yahweh. Kalau kita baca di sini saya tidak cantumkan tapi dalam ayat 3 dan ayat 4. Dan Yahweh berfirman, jangan mendekat ke sini. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, karena tempat kamu berdiri itu adalah tanah yang kudus. Dan lagi dia berfirman, akulah Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub. Berarti Tuhan Yahweh sendiri. Dan Musa menyembunyikan wajahnya karena dia takut memandang Elohim. Keluaran 3 ayat 5 ini perintah yang sama yang diberikan kepada Yosua. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu karena tempat kamu berdiri itu tanah yang kudus. Yosua 6 ayat 2. Yahweh berfirman kepada Yosua, lihatlah aku telah menyerahkan ke dalam tanganmu Yeriko beserta rajanya dan para prajuritnya yang gagah perkasa. Di pasal yang kelima, akulah panglima bala tentara Yahweh. Yosua pasal 5. Yosua pasal 6 ayat 2. Sang panglima bala tentara ini dikatakan apa? Yahweh. Dia berfirman kepada Yosua. Berarti Tuhan sendiri yang menampakkan diri kepada Yosua. Yosua 5 ayat 14a. Jawabnya, bukan. Aku bukan kawan, bukan lawan, tapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Sekarang aku datang. Ini terjemahan baru. Saya cantumkan karena saya merasa pas dengan ayat ini ya. Akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Sebagai perbandingan dari terjemahan The Passion, di situ dikatakan, bukan jawabnya. Aku tidak datang untuk berpihak kepada siapapun, tetapi untuk mengambil alih. Aku adalah panglima bala tentara Yahweh. Sekarang aku datang.
Tuhan berkata, sekarang aku datang, aku di sini, I am here. Saya di sini. Saya bukan kawan, bukan lawan, tapi saya. I am, saya adalah. And I am here. Saya sekarang di sini. Tuhan menampakkan diri kepada Yosua. Tuhan telah mendapatkan kesetiaan dan ketaatan Yosua. Kita sudah lihat dari pasal 1 ya. Bagaimana Yosua menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Tuhan sudah mendapatkan kesetiaan dan ketaatan Yosua. Dan sekini saatnya Yosua menyerahkan seluruh kepemimpinan kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menggerakkan bala tentara surga untuk berperang bersama Yosua dan Israel. Ingat tadi di poin yang pertama, ketaatan diperhatikan oleh Tuhan. Selama Yosua menaati Tuhan, pernah dia lihat Tuhan itu? Tidak. Pernah dia lihat Yahweh? Tidak. Yang pergi turun gunung Sinai ketemu sama Tuhan siapa? Musa. Yosua itu di mana? Musa bilang, kau tunggu di bawah kaki gunung ini. Saya mau ketemu sama Tuhan. Yosua tidak pernah ketemu sama Tuhan. Yosua tidak pernah lihat. Musa saja Tuhan tidak kasih lihat. Musa bilang, Tuhan saya mau lihat engkau. Tuhan bilang, kau tidak boleh lihat saya. Manusia yang lihat saya mati. Kau lihat punggung saya aja. Saya akan jalan di antara dua gunung, kau lihat punggung saya aja. Tuhan bilang. Tapi ketika Musa dia turun dari gunung itu, wajahnya begitu berkilauan sehingga harus ditutup. Karena seluruh Israel tidak sanggup melihat wajah Musa yang dipenuhi kemuliaan Tuhan. Tapi Yosua, kapan dia lihat Tuhan? Tidak. Tidak pernah. Tapi dia pilih untuk taat. Saudara, saya sangat diberkati dengan pujiannya. Dan bila tak kurasa kuasamu, engkau senantiasa di sampingku. Saudara, kita jadi orang Kristen itu harus begitu. Hidup dengan percaya. Walau tidak melihat. Walau saya tidak rasa kuasa Tuhan. Walau saya tidak merasa saya sedang berkemenangan. Saya mau tetap taat sama Tuhan. Walau saya tidak pernah mengalami mujizat. Saya doa, saya tidak sembuh. Saya doa, masalah saya tidak selesai. Saya doa malah makin parah situasi. Saudara, saya pernah 2 kali saya disuruh berdoa untuk orang sakit, saudara, orangnya malah mati, saudara. Bagaimana? Kalau kita doa terus orangnya hidup lagi gitu ya kan, orangnya sembuh, mujizat terjadi. Wah, hamba Tuhan itu senangnya luar biasa. Tapi saudara, kalau kita seperti Yosua, tidak pernah lihat Tuhan. Saudara, Tuhan hari ini mau tanya, kau masih mau taat nggak sama saya? Yosua memberikan kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan. Dan Tuhan menghargai itu. Tuhan apa? Tuhan menampakkan diri sama dia. Aku panglima bala tentara Yahweh. Dan sekarang aku datang. Engkau sudah menunjukkan kesetiaan dan ketaatanmu kepadamu. Aku datang. Sekarang aku datang. Saudara, ketika panglima bala tentara Yahweh datang, ketika Tuhan sendiri sebagai El Gibor, sebagai pahlawan, Elohim sang pahlawan, dia datang. Bukan cuma dia sendiri yang datang. Dia datang dengan pasukannya. Panglima itu kemana-mana diikuti pasukan. Nggak pernah panglima itu nongol sendirian tuh enggak. Jadi ketika Tuhan bilang, aku panglima bala tentara surga, bala tentara Yahweh, sekarang aku datang. Artinya apa? Hei Yosua, ini saya datang dengan segenap pasukan.
Saya itu di pihak kamu. Yeriko ini sudah saya serahkan sama kamu. Ini yang terjadi, saudara. Ketika saudara dan saya kita taat sama Tuhan, Tuhan itu datang, bergerak, dan bawa seluruh pasukan sorgawi itu untuk mendukung kita, untuk menjadi pasukan kita, saudara. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, pasal 6, ayat 6 sampai 27. Kita tadi cuma baca sampai ayat 5 ya. Silakan nanti saudara baca sendiri di rumah. Pasal 6 ayat 6 sampai 27 sisap dari pasal 6 itu. Apa yang bisa kita lihat di situ? Ada tugas besar bagi kita menanti di depan. Tugas besar bagi Yosua dan Israel menanti di depan itu apa? Yeriko dihancurkan dengan strategi caranya Tuhan. Yeriko saya sudah serahkan ke dalam tanganmu. Nih tugasmu. Kamu maju. Maju lalu keliling. Selama 6 hari. Sehari keliling 1 kali selama 6 hari. Pada hari yang ke-7, kamu keliling sorak-sorai. Dan kita lihat dalam sisa pasal yang ke-6 itu bagaimana Yeriko itu dihancurkan. Dihancurkan dengan caranya Tuhan. Strateginya Tuhan, bukan strateginya Yosua. Tuhan punya strategi untuk cara yang Yosua harus kerjakan. Kenapa Yeriko harus dihancurkan? Agar kenajisannya tidak menyebar ke penjuru dunia melalui Israel. Minggu-minggu yang lalu kita sudah melihat kenajisan dosa penyembahan berhala yang dilakukan oleh Yeriko. Bahkan Yeriko itu sendiri dibangun dengan cara apa? Pengorbanan manusia, sembelih manusia untuk ditaruh di pintu gerbang. Banyak sekali kekejian di hadapan Tuhan yang dilakukan oleh Yeriko sehingga Tuhan murka. Jadi saudara ingat ya, ketidakkudusan di hadapan Tuhan itu tidak berkenan. Kenajisan di hadapan Tuhan itu Tuhan tidak berkenan. Dan Tuhan itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Sekarang Israel menjadi alat di tangan Tuhan. Agar kekejian kenajisan Yeriko tidak menyebar ke penjuru dunia. Ketika Israel menduduki tanah itu, Israel itu menjadi berkat untuk tanah itu. Bukan dipengaruhi oleh tanah itu, sehingga Israel menjadi najis dan menajiskan dunia. Ingat dalam perjanjian Tuhan dengan Abram adalah apa? Engkau akan menjadi berkat. Aku memberkati engkau menjadi bapa bagi banyak bangsa. Bangsa-bangsa dunia ini akan diberkati melalui engkau. Maka segala kenajisan, segala ketidakkudusan, segala kekejian di hadapan Tuhan itu harus dibinasakan. Saudara harus ingat, Alkitab mengajarkan berkat senantiasa berjalan bersama kekudusan hidup. Israel bisa menjadi berkat kalau dia menjaga kekudusan hidup. Menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Dalam Ulangan 18 ayat 9 sampai 14, ya, firman Tuhan itu jelas. Apabila engkau datang ke negeri yang Yahweh Elohimmu berikan kepadamu, janganlah belajar melakukan menurut tindakan kekejian dari bangsa-bangsa itu. Janganlah didapati di antaramu seseorang yang membuat anak laki-lakinya atau anak perempuannya melintas di atas api sebagai seorang peramal ramalan, seorang pelihat atau seorang penenung, atau seorang penyihir, atau seorang pengucap mantra, atau seorang yang bertanya kepada arwah, atau seorang ahli nujum, atau seorang yang mencari petunjuk kepada yang mati. Sebab semua orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Yahweh. Dan karena perbuatan keji inilah Yahweh Elohimmu menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu. Engkau harus menjadi sempurna di hadapan Yahweh Elohimmu. Sebab bangsa-bangsa yang akan engkau halau ini mendengarkan kepada pelihat dan kepada peramal. Tetapi engkau, Yahweh Elohimmu, tidak mengizinkan engkau untuk berbuat demikian.
Ada tugas besar yang menanti Yosua dan Israel pada waktu itu. Merubuhkan Yeriko. Ya. Dan Tuhan memperingatkan. Ya, Ulangan ini kan ditulis oleh Musa ya. 5 kitab Musa itu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dari zaman Musa Tuhan sudah kasih ingat. Aku akan memberikan negeri ini kepadamu, tanah perjanjian ini kepadamu. Dan apabila engkau pergi ke situ, jangan belajar melakukan menurut tindakan kekejian bangsa-bangsa itu. Engkau harus menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan kamu untuk berbuat seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak menyembah Yahweh. Saudara, yang dilihat oleh Israel dan Yosua adalah apa? Tembok Yeriko itu rubuh. Dirubuhkan oleh Tuhan. Kenapa dirubuhkan oleh Tuhan? Karena mereka bukan mereka yang merubuhkan. Apa yang mereka lakukan? Tuhan cuma suruh mereka muter tiap hari sekali selama 6 hari. Muter, diputerin. Bukan dipasangin bom, dipasangin senjata. Enggak. Pada hari yang ke-7 bersorak, itu roboh, kamu naik. Baru kamu masuk. Jadi yang merobohkan itu bukan orang Israel. Yang dilihat Israel dan Yosua itu seperti ini. Ya, tembok itu roboh. Di dalam roh yang terjadi itu seperti ini. Panglima bala tentara Yahweh dengan segenap pasukan bala tentara Tuhan yang dipimpinnya. Mereka lah yang berperang merobohkan tembok itu. Di tembok itu duduk siapa? Duduk si jahat, si ular tua. Dia yang menguasai kota itu. Si najis, si tidak kudus ini. Karena bangsa di dalamnya itu menyerahkan diri kepada kenajisan, menyerahkan diri kepada kedurhakaan. Maka si ular tua itulah yang menguasai mereka di situ. Dan panglima bala tentara Yahweh datang dengan pasukannya dan menghancurkan Yeriko itu. Saudara, jadi jangan main-main ya dengan hidup dalam dosa. Ketika kita menyerahkan hidup kita di dalam dosa, tidak mau keluar dari dosa, ya. Saudara lihat siapa yang menguasai kita. Siapa yang mencengkeram kita. Dan siapa yang tetap hidup di dalam dosa, tidak mau keluar dari situ, dia akan dibinasakan. Ingat Rahab, Rahab bikin apa? Dia memutuskan untuk keluar dari situ. Keluar dari kota kenajisan itu. Keluar dari kota kedurhakaan itu. Keluar dari kota yang hidup penuh dengan dosa dan kekejian di hadapan Tuhan. Maka dia diselamatkan. Tetapi jika diam di dalam dosa, upah dosa adalah maut, firman Tuhan katakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid untuk menguatkan mereka kembali. Karena mereka dicekam oleh ketakutan. Mereka berkumpul di satu ruangan, kunci pintu, kunci jendela. Dengan sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena mereka takut akan nyawa mereka. Guru kita mati, kita juga pasti akan mati. Dikejar-kejar oleh orang Yahudi. Lukas 24, 38, 39. Tuhan Yesus melayani mereka ketika dia menampakkan diri kepada mereka. Dan dia berkata kepada mereka, mengapa kamu digelisahkan dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku bahwa aku inilah dia. Rabalah aku dan lihatlah. Karena roh tidak mempunyai daging dan tulang. Sedangkan kamu melihat aku mempunyainya. Tuhan Yesus melayani mereka kembali. Tuhan Yesus menguatkan mereka kembali setelah kebangkitannya. Mengingatkan mereka kembali akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus menampakkan diri untuk mengutus para murid ke dalam dunia yang membenci Kristus.
Lukas 24, 46, 48. Dan dia berkata kepada mereka, demikianlah telah tertulis dan demikianlah seharusnya Mesias juga menderita dan bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati. Dan dalam namanya diberitakan pertobatan dan penghapusan dosa kepada segala bangsa dan mulai dari Yerusalem. Dan kamu adalah saksi-saksi semuanya ini. Ada pengutusan yang Tuhan berikan kepada para murid. Ada tugas besar yang Tuhan berikan kepada murid. Seperti Yosua diberikan tugas besar kepada Tuhan untuk menyerang Yeriko. Markus 16, beritakanlah Injil. Barang siapa yang percaya dibaptis diselamatkan, yang tidak percaya dihukum. Binasa. Tugas pemberitaan Injil ini tugas hidup dan mati, saudara, untuk kita semua. Karena apa? Dengan pemberitaan Injil, kita memberitakan kehidupan. Tetapi juga kematian. Bagi siapa yang tidak percaya, yang menolak Kristus. Sungguh kita harus bersyukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan mengangkat kita untuk melakukan tugas yang dahsyat ini, saudara. Ini tugas yang dahsyat sekali. Tugas pemberitaan Injil, tugas kesaksian, saudara, kita bersaksi tentang Kristus. Ini tugas yang dahsyat sekali. Kenapa? Karena orang yang tidak percaya akan ditempatkan di bawah penghukuman. Inilah Yeriko kita, dunia kita saat ini. Inilah Yeriko kita yang harus dirobohkan. Dengan caranya Tuhan. Caranya Tuhan bagaimana? Kabar baik, pemberitaan Injil. Sehingga dunia ini kita menangkan bagi Kristus. Banyak orang telah menjadi korban tipu daya iblis, saudara. Apalagi hari-hari ini. Kalau saudara melihat, mendengar, sekarang sedang viral ya. Banyak pengajar-pengajar palsu, mengajarkan Injil yang palsu. Injil perasaan. Masa sih kalau orang yang baik seperti itu enggak bisa masuk surga. Dia melakukan banyak kebaikan, tapi dia enggak bisa masuk surga. Masa sih? Masa sih dia masuk neraka? Masa sih Tuhan tega sama orang yang baik? Itu pengajar-pengajar palsu, Injil yang palsu yang sekarang itu. Ya. Bukan kembali kepada Alkitab apa yang dikatakan firman Tuhan, tapi kembali kepada perasaan. Masa sih? Kalau Tuhan itu baik, penuh kasih, masa sih ngejeblosin orang ke dalam penjara? Masa sih? Itu korban tipu daya iblis, saudara. Orang ditipu dengan filsafat dan gaya hidup duniawi, materialisme, hedonisme, segala macam ajaran filsafat dunia itu adalah tipu daya iblis. Segala macam gerakan LGBTQA, transgender, ya, macam-macam ditipu daya oleh iblis. Ada orang laki-laki merasa, saya ini perempuan terperangkap dalam tubuh laki-laki, operasi jadi perempuan. Itu korban tipu daya iblis, saudara. Ya. Dan sekarang ini ada yang namanya transabled. Ya. Ini korban tipu daya iblis. Orang sehat, lahir sehat, tidak cacat fisik, tapi dia merasa, saya ini sebenarnya orang buta. Lalu apa? Dia butakan matanya. Saya baca kemarin itu, ibu itu, dia butakan matanya pakai cairan itu anti penyumbat WC itu loh, saudara. Supaya matanya itu buta. Karena dia merasa dia tuh sebenarnya orang buta. Orang buta yang dilahirkan dengan tubuh yang sehat, mata yang sehat. Jadi dibutain aja matanya. Ada yang kakinya dipotong, diamputasi. Kakinya sehat, bagus, sengaja. Dokter amputasi. Kenapa? Saya itu sebenarnya orang pincang, kaki satu. Saya terperangkap dalam tubuh yang sehat. Saudara, saya pikir gila ya orang-orang ini. Tapi mereka adalah korban tipu daya iblis, saudara. Saudara, kalau lihat dunia kita ini banyak sekali yang seperti itu. Ya.
Si ular tua itu duduk di atas kota kita, duduk di atas kehidupan kita, duduk di atas hati kita, nipu kita, saudara. Jadi saudara baca Alkitab, lihat kepada firman Tuhan. Ya, dengar-dengaran kepada firman Tuhan supaya saudara jangan ditipu oleh iblis. Seperti orang-orang Yeriko itu dan melakukan segala macam apa? Kejahatan, kenajisan, dan kedurhakaan di hadapan Tuhan yang mendatangkan maut. Saudara, peperangan ini nyata, saudara. Peperangan ini nyata. Inilah yang sedang terjadi di alam roh, saudara. Peperangan ini nyata. Ya. Yang tidak kita lihat dengan mata fisik kita. Inilah yang sedang terjadi. Sebagai penutup, Bapak Ibu, mari kita ingat poin-poin yang penting ini. Ketaatan kita kepada Tuhan diperhatikan oleh Tuhan. Dan Tuhan sendiri, firman Tuhan mengatakan apa? Dia sendiri menjadi sekutu orang-orang yang taat kepadanya. Jadi saudara, kalau sekarang saudara ini sedang hidup bertaat kepada Tuhan, jangan patah semangat. Tetap dalam ketaatan kepada Tuhan. Kalau saudara belum hidup taat kepada Tuhan, bertobat, berpaling kepada Tuhan, pilih untuk taat kepada Dia. Jangan lihat manusia. Manusia bisa mengecewakan. Pilih untuk taat kepada Tuhan. Walaupun saudara tidak merasa, ya, tidak merasa doamu belum dijawab, situasi hidupmu belum berubah. Orang lain mimpi lihat Tuhan, ketemu Tuhan. Saudara mimpi malaikat aja nggak pernah. Pilih untuk taat kepada Tuhan. Dan bila tak kurasa kuasamu, tetapi engkau tetap di samping. Serahkan diri kita di bawah kepemimpinan Tuhan. Dan Dia akan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Cara yang Dia mau kita tempuh. Serahkan diri. Berdoalah, Tuhan, ini saya serahkan diri saya kepadamu. Izinkan Tuhan mengambil alih hidup kita. Jangan kita anggap diri kita bijak. Jangan kita anggap diri kita pintar. Jangan tetap pelihara duka cita. Jangan tetap pelihara kesedihan. Jangan tetap pelihara ketakutan, kegelisahan seperti para murid. Izinkan Tuhan ambil alih. Kalau Tuhan ambil alih, berarti sudah tidak ada lagi sama kita. Bukankah di salib Tuhan sudah ambil alih semua itu? Tuhan ambil alih hidup saya. Lakukan itu dan Tuhan akan memberikan kepada kita tugas yang besar. Hal-hal yang besar di hadapan kita sedang menanti kita. Kenapa? Karena Tuhan mengutus kita menjadi saksinya. Masuk ke dalam peperangan rohani. Yosua dan Israel merebut Yeriko bagi Tuhan. Tuhan mau mengutus kita, saudara dan saya hari ini. Untuk apa? Merebut dunia ini. Yang dicengkeram oleh si ular tua. Iblis yang telah menipu daya begitu banyak manusia di zaman ini. Jadilah saksi Kristus. Hiduplah bagi Dia yang sudah hidup, sudah bangkit dan hidup bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Mari kita mengambil waktu untuk meresponi firman Tuhan, dan kita mau menaikkan doa syafaat kita. Mohon kesediaan Bapak Pendeta boleh memimpin kita di dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama. Terima kasih karena Engkau tetap menyatakan dirimu kepada anak-anak-Mu yang berharap kepadamu. Dan ketika kami hidup di dalam kekudusan, maka Engkau akan semakin dekat dan akan membuka pintu-pintu yang masih tertutup.
Tuhan kiranya memberkati semua jemaat Tuhan di dalam setiap pergumulan kami masing-masing, apakah itu pergumulan berkaitan dengan keuangan, Tuhan buka jalan, berkenaan dengan pekerjaan, Tuhan juga membuka jalan bagi setiap kami, berkenaan dengan kesehatan, Tuhan menjamah dan menyembuhkan kami semua, dan juga berkenaan dengan masalah-masalah dalam keluarga, Tuhan Engkau hadir dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami sangat percaya bahwa Engkau mengasihi kami, dan Engkau akan setia membuka jalan-jalan yang baru, sehingga kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan, berkati semua jemaat-Mu hari ini, dimanapun kami berada. Berkatilah pekerjaan kami, supaya apa yang kami pegang boleh berhasil. Untuk orang tua kami dalam masa tua mereka, Tuhan terus memberkati, memberikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang melimpah, dan juga Tuhan terus tetap pakai untuk melayani pekerjaan-Mu di saat-saat masa tua mereka. Dan juga untuk semua anak-anak kami serahkan mereka yang masih studi, baik di TK, di SD, SMP, SMA, maupun di perguruan tinggi. Tuhan kiranya menolong supaya mereka boleh berhasil. Tuhan tambah-tambahkan hikmat dan buat mereka berhasil dengan studi mereka. Kami serahkan bangsa dan negara kami, Tuhan berkati bangsa kami, pemerintah kami, agar dapat membawa bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang menegakkan hukum dan keadilan, dan kami juga mau berdoa Tuhan bagi gereja-Mu, supaya gereja-Mu setia menyuarakan suara kenabian, suara kebenaran di tengah-tengah bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Dan biarlah kami semua, anak-anak-Mu hidup takut akan Tuhan, dengar-dengaran akan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami, sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama, kita mau mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama. Kita mengucapkan pengakuan iman kita sebagai bagian dari ibadah kita untuk senantiasa mengingat akan dasar-dasar dari iman kita. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita kembali menaikkan pujian bagi Tuhan sebelum kita mau menerima berkat dan pengutusan kita.
Kita akan menaikkan pujian yang terakhir. Persilakan, bisa ditampilkan. Firman-Mu berkata besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu. Jalanilah minggu yang baru di dalam kekuatan Tuhan. Terimalah dan nikmati janji Tuhan bagimu hari ini, bahwa Ia menyertaimu. Tuhan dan seluruh bala tentaranya Tuhan ada bersamamu, mendukungmu di segala situasi kehidupanmu. Tetap taati Dia. Have a perfect heart with God. Milikilah hati yang sempurna dengan Tuhan. Biarkan Dia mengambil alih semua kehidupanmu. Semua yang masih negatif, yang masih ada di dalam kehidupanmu, biar Tuhan ambil alih. Karena Dia adalah Tuhan yang sanggup. Biarlah Dia menjadi El Gibor bagimu. Dan lihatlah kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan dan Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Khalik semesta.